Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 206500029. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas rekayasa perangkat lunak yang dimana mengenai proses rekayasa perangkat lunak. Ada communication, planning, modeling, construction, dan development. Kemudian di sini tugasnya itu jelaskan setiap model pengembangan rekayasa perangkat lunak di setiap subbagian model RPL pada PowerPoint ini. Di mana di sini saya akan paparkan kelebihan dan kekurangannya serta bagaimana cara implementasi dan penerapan modelnya. Oke, di sini ada model waterfall di mana ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Penjelasan model waterfall itu sendiri merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall ini dia bersifat serial, yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama, sistem rangkaiannya jelas, yang kedua, gambaran akhir yang jelas, yang ketiga, baik dalam dokumentasi. Kekurangan itu yang pertama, tidak fleksibel, yang kedua, memakan waktu yang lama, yang ketiga, potensi kenaikan biaya yang besar. Di sini juga ada contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Sistem penjualan yang digunakan di UD Enggal Jaya Semarang masih menggunakan sistem yang sederhana, yaitu dalam memesan ataupun membeli produk yang dijual, maka konsumen harus datang langsung ke tempat tersebut. Untuk itu, perlu pengembangan sistem informasi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan agar dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi maupun memesan produk yang dijual. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem yaitu metode waterfall. Dengan menggunakan metode waterfall, maka pembuatan sistem informasi aplikasi pemesanan makanan ringan berbasis Android ini dapat memberikan informasi mengenai profil produk, jenis produk, cara pemesanan, data customer, transaksi penjualan, dan konfirmasi pembayaran di setiap produk yang ada di UD Enggal Jaya Semarang. Kemudian ada metode prototyping. Metode prototyping atau metode prototype adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak di mana prototipe dibangun, diuji, kemudian dikerjakan ulang seperlunya sampai hasil yang dapat diterima dicapai dari sistem atau produk yang lengkap dan dapat dikembangkan. Model ini bekerja baik dalam skenario di mana tidak semua proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Ini adalah proses berulang, coba-coba yang terjadi antara pengembang dan pengguna. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dapat menjalin komunikasi yang baik antar user dan pengembang sistem. Yang kedua, setiap perbaikan yang dilakukan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. Yang ketiga, user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauan. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengembangan sebuah sistem. Kekurangannya itu yang pertama, untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Yang kedua, tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Contoh penerapan model prototype dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi
Yang pertama yaitu sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan perancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penelitian dari pelanggan dievaluasi dan dianalisis, kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Kemudian ada model spiral. Model spiral ini adalah salah satu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang paling penting, yang menyediakan dukungan untuk penanganan risiko. Kelebihan dan kekurangannya model spiral ini, kelebihannya yaitu perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kekurangannya itu, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu perkembangan era industri 4.0, menuntut setiap instansi agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dalam segala bidang. Salah satunya adalah pemanfaatan web pada proses bisnis. PT Dinar Makmur Cikarang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan barang jenis styrofoam. Dalam penjadwalan produksi masih dilakukan menggunakan cara manual yang memerlukan waktu lama dalam pengerjaannya. Selain itu, pada pendistribusian jadwal yang sudah jadi terhadap pihak-pihak terkait. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi penjadwalan berbasis web menggunakan metode spiral. Berbasis web bertujuan agar mudah diakses dari beberapa tempat yang berbeda. Menggunakan metode spiral ini dikarenakan pengembangan sistem ini mudah dikembangkan dan memerlukan waktu lebih singkat dibandingkan model lain. Kemudian ada model RAD, Rapid Application Development atau RAD atau Rapid Prototype adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat, di mana kelebihannya itu waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif. Yang kedua itu mempermudah proses integrasi. Kekurangannya itu yang pertama hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi secara modulasi atau fokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah. Yang kedua itu sulit diterapkan untuk pengembangan aplikasi besar. Contoh penerapan model RAD ini dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu penerapan model Rapid Application Development pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu sistem penjualan fashion distro secara online melalui integrasi ke dalam basis data, serta membangun hubungan dengan user selaku pembeli secara lebih personalnya. Sasaran yang lebih ke arah memperluas dan meningkatkan jangkauan penjualan melalui media yang fleksibel dan lebih ke arah efisien pemasaran. Kemudian ada model RUP, Rational Unified Process atau RUP merupakan suatu model rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Mendukung proses pengulangan dan pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Kekurangan RUP yang pertama, proses penyesuaian terhadap lingkungan dan pekerjaan. Yang kedua, menyeimbangkan pengutamaan daripada stakeholder. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar tim. Yang keempat, mendemonstrasikan hasil-hasil yang ada secara berulang-ulang.
Yang kelima, menaikkan tingkat abstraksi dari sebuah software. Yang terakhir, pemutusan pada kualitas secara terus-menerus. Contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu digunakan dalam pengembangan sistem informasi medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Dengan menggunakan metode RUP, hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pengujian yang dilakukan oleh pengguna pada setiap akhir tahapan RUP untuk mengetahui kebutuhan sistem dan kesesuaian proses pengembangan sistem pada setiap tahapan. Kemudian ada metode Agile. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Kelebihannya itu dari sisi Agile adalah dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu singkat. Kekurangannya itu adalah pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi adalah satu tim yang ditugaskan untuk membuat fitur game X pada aplikasi belanja online. Penugasan ini disebut sprint. Sprint line dapat diberikan kepada tim selanjutnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada metode Scrum. Metode Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan sebuah prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa Agile tidak selalu berarti Scrum. Kelebihannya itu yang pertama membantu menghemat biaya, yang kedua membantu memonitor aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Kekurangannya yang pertama proses identifikasi tugas yang cukup sulit, yang kedua ada kemungkinan gagal karena diatur dengan ketat. Contoh penerapan model Scrum ini bisa kita lihat dari kiprah Gojek di Indonesia. Perusahaan yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek online ini sekarang sudah punya banyak fitur menarik bagi penggunanya, misalnya GoFood, GoCar, GoPlay, GoPay, dan masih banyak lagi dari satu fitur atau ojek online. Kemudian ada model DevOps. Model DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antar proses pengembangan atau development dan operasi atau operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan iteratif antara pengembang atau development dan operasi perangkat lunak atau operation. Kelebihannya itu yang pertama siklus pengembangannya yang lebih pendek. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan fleksibel. Yang ketiga, biaya yang lebih efisien. Yang keempat, kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik. Yang kelima, dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangannya itu, penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. Membutuhkan software engineering yang ahli, memerlukan kolaborasi yang kuat. Contoh penerapannya model DevOps ini dalam pengembangan aplikasi digunakan dalam pengembangan sistem informasi medical check-up untuk mengantisipasi pendefinisian kebutuhan sistem yang tidak terlalu detail pada tahap awal. Dengan menggunakan metode DevOps ini dapat diatasi pengujiannya. Kemudian ada model Extreme Programming. Extreme Programming atau XP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium serta metode juga sesuai jika tim dihadapkan dengan
rekrutmen yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan rekrutmen yang sangat cepat. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu efisien waktu dan biaya, minim risiko, sederhana, proses transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, konstan feedback, perangkat lunak yang berfungsi lebih cepat, teamwork, meningkatkan kepuasan tim. Kekurangannya itu kurangnya dokumentasi, minim desain, yang terakhir tidak cocok dikerjakan secara remote. Contoh penerapan model extreme programming dalam pengembangan aplikasi yaitu penjualan pakaian di toko merupakan salah satu perdagangan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang-orang bertangan untuk membeli pakaian sesuai keinginan mereka dengan mengikuti perkembangan tren pakaian yang begitu berkembang dengan cepat, seperti yang terjadi di toko ST Jaya. Pada penjualan toko pakaian berbasis web, calon pembeli tidak harus datang ke toko untuk membeli dan membeli pakaian yang disukainya. Cukup dengan berkunjung ke situs web yang dibuat khusus untuk penjualan pakaian. Hal ini mempermudah dan menghemat waktu untuk calon pembeli, sehingga hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi pihak penjual. Perubahan transaksi penjualan pada masyarakat ke arah penjualan secara online sudah semakin terasa, dengan ditandainya situs-situs penjualan online yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dalam bertransaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan dalam tugas RPL ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.